Ger, kita ganti tema nih Om Ger. Tema sesungguhnya gitu loh Om Ger. Arah Fund Boleh. Manager atas perubahan indeks LQ45 Om Ger. Tapi hampir 25 menit tadi kita bahas mengenai GDP karena memang sangat menarik indeks tadi pagi gitu loh Om Ger. Oke, Om Ya, Ger. Mungkin Om Ger bisa jelasin ke teman-teman histori dari perubahan indeks LQ45 itu efeknya seperti apa sih gitu loh Om Ger. oke. Jadi kalau teman-teman lihat ya, LQ45 itu kan secara metodologi dia akan memilih 45 saham dari 60 saham teratas yang memiliki transaction value tertinggi selama 12 bulan terakhir. Jadi selama 12 bulan terakhir, dia lihat transaction value harian yang paling tinggi. Nomor 45-nya siapa? Dari situ dicek lagi siapa yang punya market cap tertinggi, siapa yang punya trading day number tertinggi. Jadi trading day number itu seberapa sering saham itu ditransaksikan. Kadang ada yang saham ditransaksikan 1 hari, habis itu besoknya tidur. Terus besoknya transaksi lagi, besoknya tidur. Nah, itu kan saham yang suka tidur ya, suka bangun, suka tidur, suka bangun, suka tidur. Nah, itu nggak bisa tuh masuk ke LQ45. Memang mesti tiap hari di trading. Selain itu ada transaction frekuensi. Jadi frekuensinya mesti dilihat juga seberapa sering. Takutnya yang main atau yang jadi bandar dalam tanda kutip mereka-mereka aja gitu kan. Otomatis saham-saham tersebut nggak bisa masuk ke LQ45. Habis itu mesti listing di bursa selama paling tidak 3 bulan dan lainnya kondisi fundamental biasa sih harusnya oke. Nah, kalau kita lihat ya dalam 5 tahun terakhir itu ada beberapa penghuni LQ45 yang masuk 1 tahun, tahun depannya keluar. Dan itu nggak sedikit, teman-teman. Karena apa? Karena kondisi metodologi yang sudah diketahui oleh pelaku pasar, otomatis cara untuk memasukkan saham ke LQ45 jadi kebaca. Sama halnya kayak gini ya. Kalau saya analogikan, di S&P 500 itu kan 500 saham. Dan Tesla itu sudah tahu caranya untuk masuk ke S&P 500. Tinggal market cap-nya aja dibesarin. Nah, sama kayak halnya LQ45 nih. LQ45 itu adalah indeks terlaris yang ada di bursa. Dan untuk masuk ke situ, metodologinya semua ada. Dan semua emiten saham atau semua investment banker atau semua brokerage sell side company itu kepengen saham yang mereka bawa atau yang mereka IPO-kan itu masuk ke LQ45. Supaya apa? Supaya nilai harga saham, pasar sahamnya itu naik terus. Kalau harga sahamnya naik terus, otomatis foundernya happy, otomatis dia bisa right issue Iya. atau IPO kedua ya dalam tanda kutip di harga yang lebih tinggi. Itu yang berusaha diincar. Jadi kalau kita lihat free float-nya masih di bawah 50%, terus habis itu trading hariannya di atas 50 miliar, di atas 100 miliar, habis itu secara fundamental bagus, itu kandidat buat LQ45. Tapi ketika sudah masuk LQ45, pertanyaannya, di-maintain apa enggak gitu. Karena pas setelah LQ45 itu perjalanannya masih panjang, teman-teman ya, Om Hen. Ada IDX30, ada MSCI Indonesia, ada FTSE Indonesia, seperti itu. Oke, buat teman-teman, kalau misalnya memang ada yang ingin ditanyakan, mungkin boleh langsung ditanyakan aja ke Om Gary, biar nanti kita coba akan bahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Oke, Om Gary, berarti benar apa kata Om Gary gitu loh, mengenai LQ45, ada yang baru 1 tahun masuk, tiba-tiba langsung keluar. Mungkin contohnya Bumi ya Om Gary ya? Betul. Jadi Bumi itu kalau nggak salah 2017 tuh masuk bareng BRPT, 2018-nya keluar. Elsa 2016 masuk, 2017 keluar, 2018 masuk lagi. Jadi kalau kita di asset owner, justru LQ45 itu kita agak ignore atau agak hiraukan saham ke-41 sampai saham ke-45. Jadi kalau kita sort by weight,
apa namanya, bobot. Nah, nomor 41 sampai 45 udah deh, jangan diinvest. Karena apa? Kalau semisal dia keluar dari LQ45, otomatis harganya turun gitu. Buat apa gitu ngejar 1 tahun performance itu. Nah, kalau misalnya dari Om Gary sendiri nih, yang udah berkecimpung di market lah istilahnya, bagaimana sih Om teman-teman fund manager menyikapi perubahan indeks LQ45 gitu loh terhadap portofolionya mereka gitu? Nah gini, kalau fund manager itu kan dana kelolaannya dana kelolaan besar ya, Pak Hendra ya. Kalau misal dana kelolaan besar, dia itu perlu invest di saham yang liquid. Kenapa liquidity itu menjadi penting? Karena ketika liquidity itu tipis, fund manager nggak bisa keluar dari saham itu. Dan itu adalah ketakutan terbesar fund manager. Jadi fund manager nggak takut harga saham turun, fund manager lebih takut nggak bisa buang barang. Itu lebih menakutkan daripada daripada saham turunnya. Kalau saham turun fundamental oke, mereka masih bisa telan gitu loh. Tapi kalau mereka mau keluar dan nggak liquid, itu yang super bahaya. Percuma punya saham harga tinggi tapi nggak bisa dijual gitu kan. Sama halnya kayak asing lihat Indonesia nih. Kalau liquidity kita berkurang dari zamannya Jiwasraya kemarin ya, 9T terus sisa cuma 6T, otomatis asing nggak bisa masuk banyak-banyak di kita karena liquidity kita berkurang. Nah, sama dengan fund manager di Indonesia nih. Kalau semisal harian, transaksi harian itu di bawah 50 miliar, itu susah buat fund manager untuk masuk. Karena kalau misal 50, kita patokan satu hari transaksi 50 miliar. Kalau satu hari transaksi 50 miliar, itu ada yang buy, ada yang sell kan? Kalau semisal transaksi yang buy 50% dari 50 miliar, berarti ada 25 miliar untuk buy. Nah, ketika ada 25 miliar untuk buy, sebagai fund manager, saya nggak mau sendirian untuk buy itu. Paling tidak ada 5 orang. Jadi ada 20% dari 25 miliar yang saya berani masuk. Jadi saya bagi 5 hari lagi. Otomatis kalau kayak gitu, terhadap saham yang transaksi hariannya 50 miliar, saya cuma bisa masuk 5 miliar sehari. Jadi saham tadi transaksi transaksi hariannya 50 miliar, saya cuma bisa masuk 5 miliar. 50 ke 5 berarti 10%. Kalau 5 miliar kali 5 berarti kan 25 miliar ya. Saya bisa transaksi 5 hari untuk buy. 25 miliar. 25 miliar dibagi 25 miliar tadi itu berapa persen dari porsi saya gitu. Kalau semisal AUM saya 1 triliun ya kan, 25 miliar nggak gigit Om Hen. Benar-benar. Ya kan? 25 miliar dari 1 triliun berarti cuma berapa itu? Kalau 1 triliun 100 miliarnya 10%, saya cuma punya sekitar 1% atau 2% gitu, nggak gigit. Kalau saya mau overweight ke saham itu, paling nggak saya pegang 3% atau 5%. Gitu. Apalagi saham-saham LQ45 itu ada yang transaksi hariannya cuma 5 miliar sehari, cuma 20 miliar sehari. Dan jadinya kita yang di asset owner atau fund manager tahu suatu saham masuk ke indeks, kita nggak serta-merta langsung beli, kecuali pasif ya. Kalau pasif lain cerita. Kalau pasif fund atau ETF otomatis beli saham yang barusan dimasukin ke LQ45 gitu, dan buang saham yang dikeluarin dari LQ45. Tapi kalau untuk active fund atau active fund manager, nanti dulu nih, tunggu 6 bulan, liquidity-nya ke-maintain, fundamentalnya oke, baru masuk universe. Kalau sudah masuk universe, baru kita bikin posisi. Oke, sangat jelas pernyataan dari Om Gary. Terima kasih Om Gary. Kita ke pertanyaan selanjutnya nih, Om Gary, dari Mas Bima. Om Ger, Mas Bima nanya, apa yang menjadi syarat penting saham bisa masuk LQ45? Kalau LQ45 ya lihatnya liquidity, terus market cap, terus free float,
free float itu penting. Kalau misal free floatnya sedikit, itu otomatis weight-nya jadi kecil ya. Kalau free float-nya besar, otomatis weight-nya jadi besar. Contohnya HMSP, itu kan free float cuma 7%, otomatis weight-nya dia jadi kecil gitu. Selain tadi liquidity, transaksi harian, market cap, transaksi frekuensi, fundamentalnya juga harus bagus. Dan berhasil melobi orang bursa efek. Itu paling penting. Itu bercanda, Bong. Soalnya gini ya, kalau misal kita track secara liquidity, saham-saham yang barusan keluar, contoh BRPT, LPPF, BRPT, LPPF sama Waskita, ya kan? Secara liquidity mereka aman-aman aja gitu. Nggak ada alasan buat BRPT keluar sebenarnya gitu ya. Nggak ada alasan untuk BRPT keluar gitu. Setuju. Either dia cacat sesuatu atau ketahuan atau dia udah mentok nggak bisa maintain lagi harganya, terus mesti dibuang gitu. Jadi kalau bandarnya mau pensiun dulu atau mesti uangnya dipakai untuk ngebandarin yang lain, ya otomatis dia nggak bisa komit nih di LQ45 gitu. Otomatis ya mesti turun gunung dulu gitu, kasih yang lain gitu. Bukan berarti mesti dijual ya, karena mesti lihat fundamental lagi. Tapi patokan liquidity itu nggak bisa jadi acuan, karena memang saham yang masuk, saham yang keluar dari LQ45 itu kayak black box commander. Sama kayak Tesla sampai sekarang nggak masuk S&P 500 juga black box-nya direkturnya S&P gitu. Karena secara fundamental, secara teknikal, segala macam Tesla harusnya sudah bisa masuk ke LQ45. Gitu. Benar. Ada yang nanya lagi nih Om Ger dari J Bullivers, beda LQ45 dan IDX 30 itu apa perhitungannya gitu? Itu kalau dari sisi liquidity value lebih kelihatan ya. LQ45 itu bangsa 50 miliar masih bisa masuk di LQ45. 50 miliar transaksi harian. Tapi kalau IDX30 itu paling enggak udah main di 80 miliar. Seperti itu. Oke, ya 85 lah batasnya. Ya. Lumayan banyak nih Om Ger pertanyaannya dari teman-teman. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang ada yang ditanyain, coba aja tanyain, nanti kalau misalnya memang ada waktunya kita akan bahas satu persatu. Ini dari Mas James, Om Ger, bagaimana pendapatnya Om mengenai draft konsep penyesuaian ARB yang diajukan Bursa Efek Indonesia untuk kembali ke aturan sebelumnya? Sebelum saya masih bisa dengar nggak suara saya? Dengar Om, dengar, tapi agak Oke. ngambang. Coba Om, sinyalnya agak keganggu sedikit kayaknya Om. Iya, ini semenjak Telkomsel atau IndiHome bisa nonton Netflix, sinyal kita kemakan semua nih. Iya, benar. Jadi agak lemot ya gara-gara Netflix boleh gitu. Jadi semua kayak pada nonton Netflix, apalagi di rumah gitu ya Om ya. Iya, terus habis itu nggak bisa pindah lagi ke tempat lain gitu kan. Makanya saham Telkom secara market share di situ-situ aja. Balik lagi ke pertanyaannya James nih. Kayaknya nih James ini murid gua deh. Oh iya. ARB disesuaikan sebelum pandemi, sah-sah aja. Kalau semisal bandar yang ditangkap sekarang udah keluar. Kalau bandarnya belum ada, liquidity-nya belum ada, dan kita belum balik ke level 8 triliun sehari atau 9 triliun sehari, tambah jebol sih maksudnya. Kasihan saham-saham yang justru mid cap atau small cap yang digorengnya tuh gorengnya parah sampai bisa minusnya bisa 30% lagi gitu kan. Dan itu kasar banget gitu loh. Justru minority investor yang retail malah lebih kasihan sih. Memang kalau kita yang opportunistic melihatnya, justru ada peluang dong, harusnya market bisa turun 30%, kenapa nggak dibuka aja gitu kan, mumpung kita bisa beli. Pertanyaannya kan,
bursa efek pasti ngelihatnya nggak cuma retail gitu loh, pasti ngelihatnya Iya, nggak betul. semua investor di Indonesia ini kebagi di 50-50 ya, 50% pengen buy, 50% pengen sell. Rasionya nggak segitu di Indonesia, dan kita nggak bisa apa namanya short sell kan. Jadi rasionya bukan 50-50, justru di kita ini lebih ke 80-20 malah. 80 kepengen buy, 20 kepengen sell gitu. Jadi rasio ini yang perlu diperhatikan sebelum ARB ini dibuka dari batasan 7% tadi. Jadi siapa yang mau nampung gitu ya Om ya? Dengan kondisi seperti ini Yes, gitu loh. Siapa market makernya? Yang ada nanti malah dibuka 7% ke 25% atau 35% lagi sesuai fraksi, yang ada malah kejebolan terus gitu ya Om ya. betul, betul. Benar-benar benar setuju setuju. Karena memang bisa dibilang kita lagi kekurangan market maker nih Om sekarang. Apalagi fund manager pada wait and see rata-rata kan. Betul, betul. Ini ada pertanyaan dari Om Vincent nih, MSCI gimana? Gampang Om, naikin aja minimum harian ke 100 miliar. Oh ya ini Kalau udah dong. 100 miliar, udah merem harusnya. MSCI bisa masuk, FTSE bisa masuk. Nah, terus Free. pertanyaan menarik gini Om. Kan waktu itu kalau nggak Om lihat juga BKSL masuk tuh Om, MSCI kan Om, MSCI. Nah, Ya, ketika habis dia masuk, tiba-tiba beberapa hari tiba-tiba justru banyak yang net sell gitu loh Om. ya. Nah, sekarang terpakai 50. Mungkin nggak sih mereka pun juga nyangkut di BKSL gitu. Senyangkut-nyangkutnya mereka ya, paling enggak nominal untungnya lebih gede daripada nominal nyangkutnya Om. Jadi either itu saham founder yang memang di tradingin di level asing, atau memang dibiarin di situ aja karena nanti BKSL diangkat lagi. Bukan kode ya, ini cuma case study aja nih. Ini bukan kode. Uh, ya seperti itu sih. Jadi nominal untungnya pasti lebih gede daripada nominal nyangkutnya. Karena jujur gini ya, para pelaku pasar, either itu fund manager atau investor atau asset owner, contoh deh MDKA ya, itu saham memang udah bisikannya udah kenceng dari tahun lalu. Dan bukan berarti kalau kita tahu dan kita pasti masuk, enggak juga, karena kalau misal kita tahu nih dan kita ngikut, tapi pada saat masuk FQ45 kita mau keluar nggak bisa, lebih susah lagi. Jadi saham-saham seperti ini itu memang bukan saham-saham buat semua orang ya, yang bukan saham yang mesti dibeli dan bisa tidur tenang gitu, kayak model ya BCA lah ya, paling gampang, beli berapapun bisa beli, jual berapapun bisa jual dan bisa tidur tenang gitu. Tapi kalau saham-saham yang nomor 41 sampai 45 ini penghuninya bisa naik turun. Benar Gitu. benar 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 Om Ger. Benar benar setuju setuju. Oke, ada pertanyaan dari Mas Bima nih, Om Ger. Kalau ada reksadana LQ45, reksadana itu punya waktu berapa lama menyesuaikan perubahannya? Reksadana pasif ya? Ya nggak spesifik, cuma mungkin kalau misalnya aktif seperti apa, kalau pasif seperti apa atas Oke. perubahan indeks LQ45 gitu. Oke, pertanyaan bagus nih Om Bima. Jawaban yang paling benar adalah 1 hari dan nggak boleh lebih. Jadi teman-teman harus lihat ya, kalau teman-teman beli ETF atau beli index fund, kita lihat deh LQ45 sekarang yang paling kecil itu sekarang punyanya Sri Rejeki Isman ya, sama Era Jaya. Nah, dia itu transaksi Era Jaya deh paling yang aman. Era Jaya transaksi harian 20 miliar. Kalau dia 20 miliar, berarti kan dia punya, saya mau partisipasi, say 50% deh. Jadi saya cuma punya 10 miliar, dan saya mesti jual barang itu dalam 5 hari, saya cuma boleh punya 50 miliar nih di Era Jaya. Ya, kalau saya punya 50 miliar, dibagi 0,17% tadi, maksimum AUM saya itu adalah 2,5 T. Jadi kalau semisal AUM saya di atas 2,5 T, saya pasti perlu lebih dari 1 hari untuk jualan Era Jaya.
dan itu akan impact ke performance saya sehingga tidak bisa mirror sama LQ45. Jadi batasannya gini deh, kalau AUM index fund, mau itu ETF atau pasif, di atas 2T, itu susah untuk rebalancing seperti sekarang. Karena mereka cuma dikasih waktu 1 hari tuh. Kalau mereka mau molor ya sah-sah aja sih, karena marketnya nggak deep, tapi akan impact ke performance. Tapi jawaban yang paling benar adalah 1 hari. Kalau sudah berlaku 2 Agustus, hari itu mesti buang, hari itu mesti beli. Gitu. Oke Mas Bima, semoga kejawab pertanyaannya. Buat teman-teman kalau misalnya memang ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit lagi. Gitu. Oke, Om Ger. Kalau kita berbicara mengenai fund manager yang rules-nya benar ya Om Ger, yang rules-nya benar. Nah, kalau misalnya fund manager rules-nya benar itu dia yang aktif itu memang sahamnya hanya LQ45 atau dia sebenarnya punya non LQ45 tapi porsinya lebih kecil gitu Om. Nah, kalau misalnya dia punya selain non LQ45, nah kira-kira itu gimana gitu Om? Oke. Pertanyaan bagus. Biasanya memang setiap fund manager itu punya 80% atau 70% dari porsi mereka itu LQ45 supaya betanya sama dengan IHSG. Iya. Jadi active fund manager kita yang konvensional itu kan semua benchmarknya IHSG. Oke, IHSG itu kan betanya 1 ya. Iya. Betanya sama dengan 1. Nah, LQ45 betanya itu lebih besar daripada 1. Jadi kalau kita cuma punya LQ45 kurang dari 100%, itu kita bisa mimik betanya IHSG. Nah, jadi cuma perlu 70-80% saham-saham kita di LQ45, beta kita itu sama kayak GCI. Iya. Nah, ketika beta kita sama kayak GCI, saya berharap atau fund manager berharap performance-nya mirip-mirip GCI. Sisa 30-20% itu kita bisa invest di saham-saham yang alfanya besar atau betanya lebih besar lagi. Saham-saham yang memang belum masuk LQ45, belum masuk IDX 80, belum masuk Kompas 100 mungkin, tapi kita tahu fundamentalnya bagus. Itu saham-sahamnya Warren Buffett lah. Saham-saham Warren Buffett itu paling tidak 20% dari total AUM fund manager ya. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Om Ger dari Mas Danang. Kenapa sering saham yang sebelumnya uptrend setelah masuk LQ45 malah sideways atau malah cenderung downtrend gitu Om? Karena saham tersebut dimiliki oleh mereka yang tahu bahwa sahamnya akan masuk LQ45. Jadi sebelum masuk LQ45 dibeliin dulu. Setelah masuk LQ45 pestanya bubar Om. Udah kelar gitu dan ya? Harusnya udah kelar. Dan harusnya pada saat masuk LQ45 pesta yang baru dimulai gitu loh. Peserta pestanya beda, undangan pestanya beda. Kalau semisal undangannya dipenuhi orang dan pestanya mulai lagi, nah itu partinya beda-beda orang Om. Dan yang sebelumnya ikut di party sebelumnya bisa jadi nggak ikut di party yang udah masuk LQ45 ya, gitu. Oke, ini sudut pandang yang menarik lagi nih dari Om Gary. Semoga ngebuka wawasan teman-teman gitu loh. Bisa dibilang nih ilmu bandarmologi dibuka sama Om Gary gitu loh. Jadi kalau misalnya masuk indeks LQ45 justru pestanya bubar ya Om Gary ya. Nyari market maker yang baru lagi gitu ya. Betul, betul. Contoh penghuni paling baru ya, MDKA, Mika, sama siapa tadi? MDKA, Mika, Sumarekon. Nah kan kalau MDKA sekarang transaksi harian udah 180 miliar tuh. Kalau semisal bisa di-maintain terus ya transaksi harian di angka segitu, udah deh, ini bisa tembus nih ke MSCI, bisa tembus kemana-mana gitu ya. Atau paling jadi penghuni tetap lah, dan nanti pergerakannya ngikutin fundamental. Tapi kalau transaksi volume hariannya turun di bawah 100 dan pelan-pelan turun bawah 80, pelan-pelan turun bawah 50, ya udah berarti ya pestanya udah mau selesai. Dilihatin gitu aja. Tapi kalau porsi transaksinya masih ke-maintain bisa di atas 200, bisa di atas 250,
Nah, ya udah, berarti mesti liatin fundamental tuh. Soalnya yang hadir di pesta itu benar-benar ngeliatin fundamental dari perusahaannya gitu. Dan kalau bisa free float-nya di bawah 50% ya. Kalau free float di bawah 50% berarti memang istilahnya ya dalam tanda kutip foundernya masih bisa cari duit lagi gitu loh di saham tersebut. Kalau foundernya masih bisa cari duit lagi di saham tersebut, otomatis mereka akan bawa sahamnya naik gitu loh. Atau mereka akan berusaha menggenjot performa perusahaannya untuk lebih naik lagi. Oke, ini pertanyaan berikutnya nih, Om Ger dari Vincoa. Kenapa ketika keluar dari MSCI dia ARB besoknya lagi membal lagi gitu. Jadi pada saat diumumin MSCI keluar tiba-tiba down atau auto reject bawah, tiba-tiba besoknya malah rebound gitu loh Om. Ya, istilahnya gini ya. Pesta saham itu kayak, mohon maaf kalau saya pakai analoginya agak gimana ya, agak vulgar. Pasar saham itu kayak pesta, tapi pestanya itu di 10 tingkat, 10 lantai gitu kan. Nah, tingkat paling tinggi itu adalah MSCI atau indeks dunia. Tingkat paling bawah itu nggak masuk bursa saham manapun, saham gorengan gitu loh. Nah, di tengah-tengah ini, itu misalnya ada LQ45, ada IDX80, Kompas 100 dulu, IDX80, LQ45, IDX30, habis itu IDX30 Quality, ada Sri Kehati, habis itu ada mana lagi ya, MSCI, habis itu ada FTSE Syariah, MSCI Syariah, banyak tuh pestanya kan. Nah, setiap kali turun lantai atau setiap kali turun indeks jadi peserta pesta yang lain, undangannya itu berbeda, peserta pestanya berbeda. Yang kalau ARB itu berarti peserta pesta yang lama jual, habis itu besoknya naik, berarti peserta pesta yang baru beli. Harusnya sih dari sisi broker, kalau memang sudah tahu mau ada perpindahan peserta pesta, mainnya lebih rapi. Udah deh, yuk crossingin aja sama gua gitu. Crossingin sama gua, fee-nya lebih murah dan sama-sama dapat barang gitu. Tapi kadang nggak sampai kepikiran di sana kan, udah kebakaran jenggot duluan, keluar dari MSCI udah kayak perang dunia ketiga gitu loh. Udah kayak bencana. Padahal keluar dari MSCI atau keluar dari LQ45 itu sesuatu hal yang lumrah buat si founder atau buat si pemegang sahamnya ya. Tapi kalau buat fund manager memang sekali keluar LQ45 atau sekali keluar Universe memang kita mesti buang barang. Oke Kang, pertanyaan terakhir nih kayaknya nih Kang, karena udah 25.3, tinggal sekitar 7 menit lagi. Nih saya mungkin pertanyaan terakhir mungkin boleh nih Kang, mengenai sudut pandang Om Gary mengenai arah dari indeks harga saham gabungan di kuartal 3 kita ini akan seperti apa nih? Apakah kita sebagai investor harus ngelihat masa lalu yang sudah terjadi gitu loh Om? GDP kita rilis, kan nggak mungkin kita ngelihat rilis turun, ya kita ngeresponnya juga seperti itu. Padahal ya market itu ya ke depan gitu loh Om. Market itu ke depan. Nah, sudut pandang Om Ger mengenai ekonomi kita itu ke depan akan seperti apa? Terus saham-saham potensial atau jagoan Om Gary bisa dibilang di kuartal ketiga nanti itu apa Om Ger? Oke, terakhir itu aja pertanyaannya. Oke, gue jawab yang paling terakhir dulu deh. Saham-saham yang paling potensial ya. Jujur, gue nggak punya Om. Lu lebih jago di sini. Soalnya setiap saham itu panggungnya sendiri-sendiri. Ya. Tinggal dilihat di running trade aja, atau tinggal dilihat di broker research. Broker research siapa yang paling sering keluar nih? Misalnya tiba-tiba lagi rame bahas MDKA, ya udah berarti MDKA ada yang bandarin di belakang. Atau tiba-tiba ada yang bahas Telkom, atau ada yang bahas Tower, atau yang terakhir-terakhir ini banyak yang bahas Pegas gitu kan. Ya udah ikut aja gitu loh, follow the money. Soalnya kondisi pasar seperti sekarang, uangnya itu cuma satu, tinggal diputer di saham-saham yang berbeda gitu. Soalnya uangnya cuma dari investor retail kan, institusi belum masuk, asing malah keluar, siapa lagi yang tolongin kita kalau bukan retail? Dan uangnya retail ya cuma segitu-segitu aja, dalam tanda kutip, bukan kecil ya, cuma ada satu pelurunya itu digilir aja tuh rame-rame ke saham-saham yang lain. Nah, untuk kuartal 3 itu kuncinya di Bank Indonesia, Hendra ya.
Karena Stimulusnya apa ini gitu ya Om? benar-benar apa? Iya, stimulusnya apa kira-kira gitu ya Om ya? Ya, kuncinya di Bank Indonesia karena kalau dibilang resesi, kita bisa jadi resesi kalau kuartal tiganya jelek lagi. Dalam artian gini ya, Indonesia itu kan jangan ngomong second wave deh, first wave aja belum selesai gitu loh. First wave Ya. aja belum puncak. Kalau mau ngomong jeleknya ya nggak usah ngomong second wave deh, first wave aja kita belum beres gitu. Kalau mau dibilang resesi ya mungkin aja resesi. Terus tadi Om Vincent tanya apakah bakal depresi. Kalau depresi itu 4 quarter. Kok kayaknya enggak kalau BI-nya nolong kita ya. Karena gini, stimulus kita terhadap GDP dari pemerintah itu cuma 2% atau 3%. Sedangkan negara-negara lain itu bisa double digit atau bisa 9%, 8%-an. Nah, kenapa kita nggak bisa nyontoh yang sama? Karena kita nggak ada uangnya gitu loh. Kalau misal BI dengan bantuan yang sebelum-sebelumnya bisa beli public bond atau bisa injek dana ke pasar, itu jadi suatu hal yang bagus buat pasar. Karena apa? Liquidity-nya bagus dan yang bakar duit itu BI jadinya, bukan pemerintah. Kalau BI-nya yang bakar duit, otomatis sih harusnya inflasi naik. Nah, kondisi inflasi naik bukannya jelek. Inflasi naik itu jelek kalau nilai inflasi kita lagi tinggi. Nah, kita kebetulan lagi deflasi. Ya. Jadi ini benar-benar momentum yang bagus nih buat BI unjuk gigi kerjasama bareng sama pemerintah ya. Walaupun banyak dicerca juga kalau dari tim ekonom yang suka textbook ya. Sejak kapan BI bergandengan tangan sama pemerintah? Itu nggak ada ceritanya. BI itu harus bertolak belakang dengan pemerintah karena supaya fungsi cek dan recheck jalan. Nah, kalau sekarang bisa bergandengan tangan dan tujuannya sama, nah berarti kan cek dan rechecknya nggak jalan. Nah, ini yang nanti jadi isu. Itu yang makanya kenapa sampai sekarang jadi isu juga. Kemarin kan Pak Jokowi marah-marah karena serapan dananya belum tinggi, karena memang jujur nggak ada duit di sisi pemerintah. Terus habis itu di sisi BI mau cetak duit, juga takut salah juga kan. Makanya kepentok di tengah nih. Mesti ada yang ketok palu jalan aja. Masalah nanti mau ke KPK ya urusan belakang. Yang penting kan jalan dulu. Kalau misal ini kejadian dan BI-nya nolong, harusnya market kita bisa balik. Dan support jujur ya, support 48, 45, 43 masih oke gitu loh. Nggak ke 39 juga gitu. Oke, terima kasih waktunya Om Gary hari ini. Buat teman-teman, tadi mungkin udah jelas pernyataan dari Om Gary bahwa ya kalau sampai crash atau sampai depresi, kemungkinan sih enggak. Karena memang kondisi market kita juga masih stabil dengan catatan tadi Bank Indonesia intervensi di jalur yang benar gitu ya Om Gary ya. Dan kita juga berharap semoga laporan kuartal kedua emiten juga nggak terlalu mengecewakan gitu ya Om Gary ya. Walaupun memang ya kita tetap melihat peluang di kuartal ketiganya masing-masing dari emiten tersebut. Oke, buat teman-teman, terima kasih. Om Gary kayaknya sinyalnya lagi muter. Buat Om Gary, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman stabil. Terima kasih untuk malam hari ini. Semoga teman-teman diberikan keberkahan, kelancaran, dan happy cuan. Dan yang paling penting adalah sehat selalu buat teman-teman semuanya. Selamat